Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Wah, ini harinya kita ngerasain seri rasa menang. Sebenarnya bukan seri rasa menang, tapi pada saat kita akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, ini memang rasa lega sekali. Wah, tapi setelah itu, setelah euforia kita berakhir, setelah senengnya kita akhirnya ngegol itu, setelah semua adrenalin turun itu, kita nyesel lagi karena peluangnya banyak sekali gitu loh. Nanti aku akan bahas lebih, ini kan tiga kena kena apa namanya, kena tiang gawang, dan itu tiang gawang yang sama, tiang bagian kiri. Kalau dari kita yang tiang kanan. Itu yang pertama dari Bisek, dari Dumfries, kemudian dari Thuram juga tendangan lurus, semua tiang yang sama kena. Aduh. Kemudian ada 3 gol yang dianulir, aku akan bahas nanti tentang gol yang dianulir ini, dan kemudian clear penaltinya. Sebenarnya aku pingin maki-maki, tapi udahlah, udah seri satu sama. Tapi sebelum kita bahas review pertandingan, jalannya pertandingan, apa yang kurang, apa yang bagus, aku mau applause buat yang paling pertama. Jelas kalian pasti tahu apa yang mau aku ngomongin, yaitu Nikola Zalewski. Wow, sebuah debut yang menurutku ini debut sempurna. Sempurna, emang bener ya. Pemain tamatan AS Roma nggak pernah gagal, dari Zeko, kemudian Mkhitaryan, dan sekarang kalau Zeko itu kita dapat yang udah tua, Mkhitaryan juga udah tua, sekarang Zalewski kita dapat yang baru umur 23. Wah, terasa banget. Ini sebenarnya aku mau buat kawan-kawan, kalau ada yang suka sama Roma atau ada fans Roma yang nonton, terima kasih banyak, karena kan sebenarnya Roma pingin Fratesi, tapi akhirnya kita nggak kasih, tapi mereka tetap berikan Zalewski. Walaupun sebenarnya ini buat kawan-kawan yang nggak tahu ya, karena aku belum sempat bahas proses Zalewski ke Inter ini, ada kompromi sebenarnya. Zalewski itu sebenarnya habis kontraknya, nah dia minta naik gaji, tapi Roma nggak menyanggupi. Which is kind of pemain sekualitas ini minta gaji berapa sih? Kayaknya dikasih gaji 3 juta aja udah seneng dia. Aku belum tahu berapa dia gajinya di Inter ya. Masku komprominya adalah begini. Zalewski sebenarnya kan dia 2026 ini habis kontraknya, tapi kemudian malah dia dipinjamkan ke Inter, kan aneh kan, dengan opsi membeli, kan aneh. Loh, kalau dipinjamkan kan habis itu udah free agent. Nah, ternyata sebelum dia ke Inter, dia perpanjang kontrak dulu 1 tahun atau 2 tahun, nggak tahu aku berapa. Nah, ininya formalitas saja, sehingga Roma akan tetap dapat duit dari penjualan dia, sehingga dia ke Inter dipinjam itu seharga 600.000, kemudian opsi membeli itu 7 juta. Kalau kawan-kawan lihat gimana permainan Zalewski kemarin itu, harga 7 juta kita patungan aja, kirimin duit ke Marotta, ini bayar langsung bayar, nggak usah nunggu musim depan. Bercanda ding ya, itulah. Tapi kayaknya kawan-kawan ngerti ya apa yang aku maksud ya. Luar biasa, bahkan dengan permainan yang seperti, aku akan bahas nanti permainan seperti apa yang diperagakan oleh Zalewski, yang menurutku inilah yang Inter butuhkan. Oke, nah kemudian Pastorello. Ini adalah ininya siapa namanya ya, agennya De Vrij, Federico Pastorello. Nah, dia bilang bahwa semakin menegaskan kayaknya salah satu di antara Acerbi dan De Vrij ini akan stay, dan sepertinya itu adalah De Vrij. Dan selentingannya ada yang mengabarkan bahwa kemungkinan Acerbi akan pensiun di Inter ketika dia kontraknya tidak diperpanjang. Kemungkinan dia akan ya udah gantung sepatu kayak Handanovic dulu. Tapi ini belum pasti, jadi baru kabar-kabar angin aja. Kita kalau ada perkembangan akan aku kabarkan lagi. Nah, kalau De Vrij menurutku, ketika Acerbi cedera, De Vrij tampil ini seolah-olah aku ngelihat De Vrij di masa prime-nya dia di tangan Conte. Gila De Vrij. Kemarin itu menurutku dia sebagai man of the match cukup layak, apalagi kemudian performa dia dari babak pertama sampai babak kedua itu hampir tidak ada kesalahan sama sekali, tidak ada celah, dikunci dengan gol yang menentukan. Ya wajar sih dia dapat man of the match. Walaupun kalau aku pribadi, aku akan lebih pilih Barella sebagai man of the match. Tapi De Vrij juga oke lah, masuk itu tetap. Nah, kemudian sampai aku mau bahas soal ini ya. Soal sebelum kita bahas review pertandingan, aku mau bahas sedikit aja tentang insiden penalti Inter.
expert referee ini sampai bilang tidak ada excuse, tidak ada alasan. Karena begini, ini yang ngomong namanya Graziano Cesari. Jadi aku mau menekankan kenapa aku sebut nama dia, bahwa oke lah kalau aku dibilang bias, lu kan fans Inter lah bla bla bla. Ini expert yang ngomong. Sekali lagi aku tidak terlalu menyalahkan wasit. Kenapa aku bilang tidak terlalu menyalahkan wasit? Karena itu kan ada dua kejadian yang terjadi berdekatan, yaitu pelanggaran terhadap Thuram oleh Pavlovic, kemudian ada sliding tackle dari Theo Hernandez yang bersih. Kalau dia ngomong wah tackle-nya Theo itu kan bersih, itu benar, itu bersih. But yang mana duluan kejadian? Itu yang gini kan. Kenapa aku bilang nggak nyalain wasit kan karena kejadiannya berdekatan, mungkin terdistract, kemudian dia cuma mikir wah slidingnya Theo kena bola duluan, ya udah bersih. Tapi dia nggak aware bahwa sebelum itu, nanti aku akan tunjukkan bagian dia yang ini, bagian Thuram yang kena kakinya, walaupun aku yakin kawan-kawan udah banyak yang lihat ya, tapi biar unek-unek itu biar keluar aja. Nah, VAR tidak ada alasan. Aku setuju banget yang ngomongin sama Cesari. Tidak ada alasan bagi VAR untuk tidak melihat kejadian ini dan tidak mengadvise wasit bahwa ada loh kejadian ini. Karena kawan-kawan tahu kan gimana VAR itu, apa yang kita lihat itu juga yang dilihat oleh VAR. Bahkan mereka melihat itu lebih dulu daripada kita. Kalau kawan-kawan aware gimana misalnya dalam offside itu, VAR-nya bikin keputusan dulu, habis itu baru kita dilihatin tayangan ulangnya. Jadi mereka duluan yang lihat berbagai angle itu, ada berapa kamera itu satu pertandingan 16 apa berapa. Dan ada sudut kamera yang sangat tepat dari belakang yang melihat, yang menangkap bagaimana insiden itu terjadi. Apa alasan VAR untuk tidak mengadvise wasit? Ini benar-benar tidak bisa dinalar menurutku. Sampai Zalewski sendiri ngomong bahwa Inter kami layak mendapatkan 3 poin, walaupun ya dia ngomong happy dengan debutnya, bisa bikin assist, dan sampai dia bilang juga dibilangin sama siapa itu, ada yang bilang ini harus ada Darmian, kata-katanya dia bilang kita ini akan ngegol ini kayak gitu. Nah, dia sebenarnya itu bola sudah hampir mau dia tembak, tapi kemudian dia lihat posisi De Vrij yang lebih bebas, makanya dia kasih De Vrij kayak gitu. Wih. Nah, Inzaghi, sebelum aku bahas abis ini kita mau bahas pertandingan ya, jalan. Nah, Inzaghi, kawan-kawan pasti tahu bahwa Inzaghi adalah pelatih yang paling kalem. Ntar dulu, jangan dulu protes. Bukan paling kalem di pinggir lapangan, tapi paling kalem dalam urusan komentar setelah pertandingan, terutama ketika tim dirugikan. Bener nggak? Bener. Bayangkan gimana Conte, kemudian Atalanta ketika dirugikan itu kan, wah kami dibeginikan ketika Atalanta kalah lawan Inter di apa itu, Coppa Italia apa ya. Nah, Inzaghi pas lawan Bologna ada kerugian Inter yang 2-0 itu. Kemudian yang di Supercoppa final itu juga. Nah, sampai dia bilang kami datang dari Bologna, kemudian Supercoppa yang pelanggaran terhadap Aslani itu loh, itu yang jelas banget pelanggarannya. Kemudian ini lagi saya mulai marah. Dia cuma bilang saya mulai marah gitu aja. Enggak yang berapi-api, enggak kayak kalau Mourinho ngomongnya kan nyelkit banget, tapi dia bilang saya mulai marah. Dia, aku kutipkan langsung aja ya. Saya tidak terlalu suka untuk mengomentari tentang officiating. Ini maksudnya kepemimpinan di pertandingan oleh official itu, karena itu adalah diskusi yang sangat luas. Tapi kami datang ke pertandingan ini setelah pertandingan lawan Bologna, kemudian final di lawan AC Milan di Supercoppa, dan kemudian pertandingan ini. Pada saat itu terjadi di lapangan, saya nggak sadar, tapi kemudian saya melihatnya kembali. Bukan begini direktifnya. Nah, oke. Jadi referee mungkin nggak lihat, referee itu wasit ya, bukan peluit. Referee itu sebenarnya artinya peluit, tapi dalam hal ini wasit artinya tidak melihat. Tapi siapapun yang duduk di VAR, di ruang VAR, yang melihatnya tidak mungkin tidak merasa bahwa mereka harus memberitahu wasit untuk meninjau kembali insiden seperti ini.
Kemudian dia berkata lagi kayak ya menenangkan, ya ini bisa terjadi, semua orang membuat kesalahan, tuh kan? Ya semua orang membuat kesalahan. Sebelumnya dia punya komentar serupa juga. Kemudian dia melanjutkan lagi, tapi ini adalah kali keempat atau kelima kalinya. Dan ini saya mulai merasa marah. Terus terang ini bener-bener apa ya? Oke, sebelum aku review, aku mau liatin aja deh sekalian ya, mumpung ini ya. Tapi ada hal lain yang aku mau lihat. Oh, langsung aja. Kita sebelum satu lagi lupa banget aku, Marotta. Marotta dengan sangat legowo, sangat lapang dada malah berkomentar bahwa mari kita hindari kontroversi. Kami menerima semuanya. Kalau kawan-kawan ingat ada meme Marotta League yang seri A itu pakai gininya Marotta. Sekarang pada saat Inter jelas-jelas, aku nggak akan bilang Inter dicurangi ya, tapi dirugikan. Karena kalau dirugikan itu kan ya masih ada kemungkinan bahwa hal ini tidak sengaja kan. Tapi kalau dicurangi itu kan sudah jelas implikasinya itu adalah sengaja dilakukan. Nah ini dalam keadaan Inter dirugikan, dia ya kami menerima semuanya. Mari kita hindari kontroversi, meneduhkan lah. Ya biarlah Marotta kayak itu, kita sebagai fans bebas dong. Kita melihat ada suatu ketidakadilan, kesalahan, biar nggak dibilang fitnah nanti kan. Dia bilang no. Apakah Anda masih marah dengan insiden ini? Dia bilang tidak. Hari ini adalah hari kita mendiskusikan politik dalam sepak bola. Jadi mari kita hindari kontroversi. Jadi ya, apakah ada perasaan menyesal karena gagal meraih kemenangan? Dia bilang tentu saja tidak. Kami harus menerima semuanya, tentang penalti juga. Gila, kayak gitu loh polosnya Marotta, dibilang Marotta League. Dan aku tahu yang ngomong-ngomong Marotta League orangnya itu-itu aja. Orang yang aku ngomong paling sering, janganlah ngomong paling sering, tapi yang sering diuntungkan oleh keputusan wasit yang kontroversial, mereka juga yang bacot kesana kemarin ngomong Marotta League. Nggak usah aku sebut itu fans apa ya, nggak usah. Kita sudah sama-sama tahu. Oke, sekarang kita bahas pertandingan. Yang pertama aku mau applause buat Inzaghi. Kenapa aku bilang applause buat Inzaghi? Karena begini. Babak pertama aku ngelihat tidak ada yang salah dengan permainan Inter. Kemarin ada yang bilang mainnya kayak tadi itu tanpa ragu-ragu aku bisa bilang bahwa itu antara penyusup atau memang orang nggak ngerti sepak bola. Karena babak pertama itu Inter fine-fine aja. Kita menguasai bola lebih banyak, kemudian mencetak peluang lebih banyak, tapi lebih banyak itu nggak yang banyak banget, lebih banyaknya lebih ke mungkin selisih 1 aja sama Milan. Tapi yang jelas tidak ada kesalahan taktik. Aku nggak ngelihat ada pemain yang kalau tidak maksimal mungkin aku bisa bilang Di Marco nggak maksimal, Bastoni juga nggak maksimal. Tapi kalau bilang jelek, nggak ada pemain Inter yang main jelek. Kemudian, ketika Inzaghi melakukan pergantian pemain kan 3 dulu, yang diganti itu aku lupa siapa duluan. Siapa ya? Bastoni, kemudian Pavard, kemudian siapa lagi satu aku lupa banget siapa yang ya anggaplah pokoknya itulah tiga pergantian dulu kan. Nah, kayaknya Mkhitaryan ya. Oh, Hakan, baru ingat Hakan diganti. Nah, Hakan juga tidak maksimal tapi jauh dari kata jelek. Aku berani pertanggungjawaban kenapa aku bilang Hakan nggak jelek. Tapi memang kelihatan dia baru habis cedera. Nah, Hakan diganti aku bisa pahami, apalagi diganti oleh Zielinski yang sudah beberapa kali aku bahas. Zielinski memang tidak punya progressive pass yang membahayakan, tapi dia sangat pintar dalam mempertahankan possession, dalam kayak Brozovic mempertahankan kendali atas permainan itu bagusnya Zielinski. Sedangkan Hakan kemarin itu sebenarnya dia, aku bilang jauh dari kata jelek, tapi
Kalau kawan-kawan ingat aku bilang Regista, apa ya, deep lying playmaker itu sangat riskan kalau sampai kehilangan bola. Sedangkan kemarin itu berapa? 6 kali Hakan kehilangan bola. Yang mana 1 kali bola hilangnya itu berujung pada gol Leao. Kok Leao siapa ya? Reinders. So ya memang keputusan Inzaghi untuk mengganti Hakan itu adalah keputusan, bukan keputusan jenius, tapi keputusan yang make sense aja, ya layak diganti. Kemudian Bastoni diganti, mulai aku merasa aduh, Bastoni kan ya nggak maksimal, tapi biasanya kan babak kedua, seiring dengan berjalannya babak kedua, Bastoni biasanya makin ini kan, makin nyetel gitu. Justru aku berpendapat mestinya Di Marco yang diganti. Tapi ya sama juga, aku nggak bilang Di Marco jelek, cuman antara Bastoni dan Di Marco kok kayaknya mendingan ganti Di Marco gitu. Tapi ya sudahlah, Di Marco stay, Augusto masuk, Augusto main di posisi Bastoni. Nah, yang paling menurutku berani dan aku sangat, kemarin aku sempat mempertanyakan, wah kok ini pergantian Pavard. Kenapa aku bilang pergantian Pavard ini adalah suatu apa ya, pisau bermata dua. Karena Pavard mainnya bagus secara defensif. 2 kali dia menggagalkan peluang emas Milan, dan dua-duanya itu dari Leo. Yang kedua tuh yang kalau kawan-kawan ingat itu prosesnya dari kiri, Mkhitaryan mencoba memberikan umpan apa ya? Umpan mendatar dari sayap kiri antara ke Thuram atau Barella, tapi bolanya dipotong oleh Reinders. Kemudian Reinders kasih terupas yang bagus banget ke Leo. Dan itu Leo udah duel sama Pavard. Udah duel lari kenceng. Kita pasti tahulah sama-sama sprintnya Leo ini kenceng. Nah, Pavard itu didorong sama Leo, tapi shoulder to shoulder. Ini aku gak bilang pelanggaran, tapi bersih dorongnya. Bang! Karena posisinya agak goyah, Pavard kayak mau jatuh, tapi dalam keadaan jatuh itu dia sambil sliding bolanya kehalau. Abis itu yang dia selebrasi sampai gitu di depannya Leo itu. Gila. Dalam artian aku mau bilang segitu loh bagusnya Pavard, tapi Inzaghi berani keluarkan Pavard. Ini benar-benar murni masalah taktik. Pavard gak dapat kartu kuning, tapi dia dikeluarkan, diganti dengan Bisek. Ini keputusan yang menurutku sangat-sangat berani. Karena apa? Bisek dari segi defense itu nggak sebagus Pavard. Ya aku ngerti bahwa pertimbangan dia mengganti Pavard dengan Bisek itu adalah pasti ingin lebih menyerang lagi kan. Tapi mengingat sisi kiri mereka ada Leo, ada Theo Hernandez, ini kan sisi yang berbahaya. Gimana kalau nanti kita kena serangan balik lagi? Itu yang gini kan. Tapi ternyata langsung terjawab tuntas. Bastoni diganti oleh Augusto. Augusto menurut tampil bagus, lebih bagus daripada Bastoni. Kemudian Pavard yang diganti oleh, kalau Zielinski ya nggak bagus, tapi dia maksudnya nggak istimewa, tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, Bisek pertama dia sundulannya yang kena tiang sebelah kanan itu. Kalau kirinya Milan, tapi kalau dari kita kan sebelah kanan. Sundulan itu immediate, kayak berapa menit setelah dia masuk itu Bisek. Dan terutama tentu assist dari Bisek, di mana Barella pegang bola, Barella mau crossing nggak jadi, bolanya dikasih ke Bisek, dan dia nyuruh Bisek untuk crossing ke sana. Beneran di crossing sama Bisek, crossingnya bagus banget ke arah Zalewski yang aku nggak ngerti sih. Ada yang bilang wah ini harusnya si Cukurukuk yang ngejaga Zalewski, tapi nggak tahu sih, karena Zalewski itu kan ada di di kotak penalti, sedangkan Cukurukuk itu kan di wing depan di sayap. Jadi aku nggak tahu sih apa salahnya Cukurukuk atau salahnya Kyle Walker. Yang jelas Zalewski dapat bola, dan bola itu ditahan dada dong, peng, dikasih ke De Vrij, gol. Wow, aku sudah, pingin tak banting. Ini kena banting, hampir aku banting. Terus aku pikir ini kalau dibanting terus pecah ya Pak. Itu gak jadi kan. Luar biasa keputusan, kayak gimana ya, 5 pergantian yang dilakukan oleh Inzaghi, kelima-limanya memberi impact.
terutama ya Zalewski. Wow, sekarang aku mau bahas Zalewski. Eh, Menurutku ini debut yang sangat mengesankan karena apa? Dia baru masuk, belum sempat latihan. Ya mungkin sempat latihan dikit, tapi impactnya langsung terasa. Dan Inzaghi sendiri berkomentar bahwa wah saya sangat happy dengan debut dari si Zalewski. Sebenarnya ini debut yang sulit dan dia menampilkan tipe permainan yang kami butuhkan dan kami memang kekurangan pemain seperti ini. Nah, salah satu tujuan atau apa ya, sasaran kenapa Inter membeli Buchanan ini ya pingin pemain yang kayak gitu, yang bisa ngegocek, yang punya kesempatan, yang punya kecepatan, yang berani duel satu lawan satu. Karena Di Marco bukan tipe pemain yang bisa duel dengan dribble loh, maksudnya bukan yang 1-2 umpan 1-2 gitu. Nah, tapi ternyata Buchanan nggak ketemu kliknya. Sempet ya lumayan tapi kemudian cedera. Kan habis cedera udah kayak orang bingung aja kalau aku lihat Buchanan main, nggak tahu mau ngapain kan. Dan kalau kawan-kawan perhatikan ya, si Zalewski itu dia bermain cuma 14 menit. Mana Nikola Zalewski bermain cuma 14 menit tapi dia melepaskan 4 crossing. 4 crossing dalam 14 menit. Kita bandingkan dengan Di Marco, sama juga 4 crossing 2 tepat sasaran. Zalewski juga sama 4 crossing 2 tepat sasaran. Tapi Di Marco itu mainnya 76 menit. Zalewski cuma 14 menit loh. Ini makanya aku bilang Di Marco gak maksimal. Kalau dibilang jelek sih enggak, tapi kita pingin crossing dari Di Marco. Kalau kita mengharap Di Marco itu dribble wah gitu, nggak mungkin karena bukan tipikal permainan dia. Ya kasih dong kita crossing, nggak ada. Nah, Zalewski bagus banget. Aku nggak tahu apakah ini memang sudah di setel sama Inzaghi. Kamu mainnya gini ya, harus berani crossing, harus gini, harus. Yang jelas 2 jempol banget buat Nikola Zalewski. Kemudian Fratesi, menurutku Fratesi ya sama komentarnya dengan si siapa ya, Augusto. Tapi bagusan Augusto. Kalau Fratesi itu at least nggak jelek lah dia. Ketika dia masuk nilainya 6, 6,5, 66, 67 itu dapat. Cuman dibandingkan siapa ya, Fratesi kan menggantikan Mkhitaryan. Sebenarnya biasanya Fratesi kan menggantikan Barella, tapi kemarin Barella memang lagi on fire banget, lagi bagus banget. Jadi ya masuk akal sih menurutku kenapa Fratesi masuk menggantikan Mkhitaryan. Ini kan sebenarnya perjudian juga, tapi it works menurutku. Walaupun Fratesi yang nggak istimewa banget, tapi kan itu bukan salahnya Inzaghi ya. Memang pemainnya kayak gitu, yang ada mau gimana lagi. Dan aku mulai melihat Fratesi ini mulai apa ya, ketika dia harus mundur, dia mundur. Ketika harusnya jangan terlalu cepat ke depan, dia stay. Jadi kayaknya sudah mulai apa ya, mungkin benar alasan dia bahwa sebelumnya itu dia nggak fokus karena ada neneknya sakit itu. Mungkin benar gitu. Jadi ya bisa dikatakan 4 dari 5 pergantian pemain yang dilakukan oleh Inzaghi itu berdampak begitu. Nah, aku mau tunjukin soal kenapa aku bilang Inter itu sangat dirugikan oleh the officiating of the game, atau bagaimana game itu dipimpin oleh wasit dan officials. Pertama aku mau menegaskan bahwa soal 2 gol Inter yang dianulir, yang offside itu, yang Barella offside sama siapa ya, Lautaro yang offside itu, nggak ada keberatan, sama sekali tidak ada keberatan, itu memang layak. Tapi yang dianulir ketiga, yang katanya Dundum ngelanggar Theo Hernandez, ini menurutku masih 50-50. Aku akan perlihatkan klipnya, semoga ndak di ini ya. Ini adalah ketika Dundum berduel dengan Theo. Aku liatin dikit aja, kawan-kawan akan melihat bagaimana Theo itu mau ngedorong ini ke ini, jadinya ngedorong ke kanan. Dumfries juga sama, jadi sama-sama ngadu dorongan. Ini akan aku perlihatkan ya. Teng, tes, bang, kan di sana kelihatan kan, gitu dia kan. Cuman masalahnya adalah sama-sama ngedorong, sama-sama dorong pakai shoulder, tapi yang kena itu adalah Theo Hernandez, kena di bagian belakang ini.
Nah, biar fair, memang kalau di rule of the game-nya itu kalau shoulder tuh shoulder nggak pelanggaran, tapi kalau shoulder atau tangan ini lengan ini kena punggung atau kena dada itu memang pelanggaran. Cuman masalahnya kan ini, lihat dia sendiri yang gini gitu loh. Kalau itu dariku dia sendiri yang gini, ibaratnya kalau gini deh, ibaratnya kalau dalam pertandingan kickboxing misalnya, kan nggak boleh nendang biji kan, nggak boleh nendang burung kan. Nah masalahnya ketika kita mau nendang perutnya nih, bang kan gitu kaki kita, tapi kemudian dia loncat kayak terus kena burungnya, itu masa kita yang salah? Itu menurutku. Makanya tapi kalau ini dianulir pun aku nggak akan protes keras gitu, karena ya udahlah, yang jelas yang kena memang bagian belakang badannya gitu. Cuman keberatanku kan karena dia yang bergerak gitu. Nah kemudian sekarang yang aku janjikan tadi ketika mau ini adalah momen dimana Thuram itu dilanggar. Wah ini kok nggak mau dia nih di 15:25 sebentar. Aku ini kan aja dah. Itu di menit berapa ya, aku lupa banget. Pokoknya ini clear penalti yang diprotes itu. Oke, mana itu? Sebentar ya, sabar ya, aku lagi nyariin lagi karena tadi macet, terpaksa aku. Nah, ini dia. Oke. Ini dia kelihatan banget. Sekarang aku liatin ini Pavlovic, ini Theo yang nyeleding. Slidingnya Theo memang bersih, tapi ini kelihatan banget Pak. Lihat di sini ya. Bah! Bahkan 2 kali ini kena, kemudian kaki kanannya juga kena. Ini dari sudut ini terlihat dengan jelas. Kalau wasit nggak ngelihat itu masih masuk akal, masih wajar lah, namanya juga manusia kan. Tapi kalau VAR nggak ngelihat ini kan, apa mereka tidur di ruang VAR, apa ngopi, apa lagi ngitung duit apa aku nggak tahu ya. Ini yang menurutku sangat dirugikan. Kalau yang di golnya Theo Hernandez di Supercopa itu sama juga kan, si Aslani yang dilanggar jelas banget, kakinya ditendang tapi kemudian tidak disemprit, baru kemudian Mkhitaryan yang melakukan pelanggaran baru disemprit, tapi padahal kan Aslani duluan yang dilanggar. So yang aku bilang adalah kayak 3 pertandingan berturut-turut kita dirugikan. Bahkan kalau omongin sang ini yang keempat atau kelima yang clear sekali pelanggarannya, tapi kita nggak dapat pelanggaran. Ada yang bilang bahwa ini sengaja nih biar nggak terus-terusan, soalnya musim lalu udah kalah 5 kali. Kalau sekarang Milan nggak bisa menang lawan Inter, itu kayak nggak seru jadinya Liga Italia, jadi terlalu dominan salah satu. Ya aku nggak tahu sih apakah ada konspirasi. Yang jelas prinsipku sama, wasit bisa dimaafkan karena dia nggak ngelihat, tapi VAR menurutku ini harus diselidiki. Apa ya, itu aja sih yang bikin aku sangat kesal banget. Kalau dari segi permainan Inter sama sekali tidak ada masalah. Bahkan aku ingat Inzaghi dia sempat ngomongin, kami sangat berhati-hati agar tidak terkena serangan balik di babak pertama, tapi ternyata justru kebobolannya serangan balik juga. Ini lebih ke kesalahan karena Hakan ini Hakan tuh kayak Rusty itu kayak berkarat. Bolanya direbut oleh siapa ya? Reinders kayaknya, pokoknya dari belakang itu di slongket, bolanya kena, tapi habis itu ya jatuh Hakan. Dan kemudian serangan balik cepat. Ada sialnya yang paling utama, tapi yang kedua tentu saja cara Inter meletakkan pemain itu yang kurang bagus, sehingga Leao dan siapa ya, Benacer kalau nggak salah yang benar-benar maju bawa bola dribble kemudian dikasih ke Theo, baru Theo ngasih ke Leao. Itu ini semoga jadi bahan pelajaran biar nggak terus-terusan kayak gini, karena sepak bola gitu loh, kita menguasai pertandingan, kita mencetak lebih banyak peluang, expected goal kita lebih banyak, terutama di babak kedua, karena kayaknya mereka udah puas banget, ya udahlah 1-0 yang penting menang, itu udah siap lah ngebully pemain Inter atau fans Inter ya, ternyata gitu.
Di babak kedua itu kita mencetak peluang 2 kali lebih banyak daripada Milan. Bayang, sundulannya Bisek, sundulannya Dumfries, kemudian tendangan lututnya Thuram itu semua kena tiang. Lautaro sampai gitu berjibakunya main, tapi ya Lautaro ada 2 peluang bagus banget yang dia sia-siakan, dan yang salah satunya itu yang tendangan, bukan tendangan nembak burung lagi, tendangan nembak ruang VAR itu kayaknya, aku nggak ingat itu sebelum insiden penalti atau sebelumnya. Kalau setelah yang insiden penalti itu kayaknya dia kesel, dia bikin biar bola masuk ke ruang VAR itu salah satu biar kena kepalanya, mungkin itu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Nanti malam aku rencana kita live ngalur ngidul, oke? Jam 10:30 lah. Oke, ciao guys, sampai jumpa.